Hari ini kita mendapat kesempatan untuk audiensi dengan Komisi 2 DPR RI. Adapun hal penting yang kita sampaikan, yang pertama dulu bahwa kita ini melanjutkan perjuangan 2014. 2014 kita ini semua sudah memenuhi syarat dan tinggal ketok palu, tetapi ada dinamika politik, akhirnya ditunda sampai sekarang moratorium. Kita tidak berbicara lagi masalah proses 2014, sekarang kita perkuat tentang persetujuan menjadi Provinsi Kepulauan Nias itu. Kalau dilihat dari Undang-Undang 23 2014, ada dua cara menjadi calon daerah otonomi baru. Yang pertama itu bottom up, dari bawah, usulan, itulah 2014 kita sudah memenuhi syarat. Sekarang ada top down. Jadi bagaimana pemerintah pusat melihat daerah itu sangat berpengaruh terhadap kepentingan strategi nasional dan keutuhan NKRI. Itu wajib pemerintah menetapkan menjadi calon daerah otonomi baru. Kenapa Nias bisa masuk situ? Oh, masuk, ada 3 syarat. Yang pertama, kita pulau terdepan. Pulau terdepan. Kita garda terdepan bagian barat negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibayangkan kalau jebol Nias masuk, sekarang tidak ada lagi perang konvensional, satu negara menyerang besar-besaran negara lain, tidak ada. Sekarang adanya adalah war by proxy, melakukan pembusukan di suatu negara, setelah busuk terjadi di sana, baru dia kepentingannya masuk. Nah, ini Nias. Ya, ini Nias masuk jadi pulau terdepan. Kemudian yang kedua, berbatasan dengan Samudra Hindia yang terbuka. Bisa dibayangkan tuh Samudra Hindia. Ya, tidak ada lagi bumper kita di depan. Di atasnya ada Pulau Nicobar punya India, di atas lagi Pulau Andaman. Jadi berbatasan. Yang ketiga, berpengaruh terhadap kepentingan strategi nasional dan keutuhan NKRI. Kita ada 133 pulau. Yang diduduki hanya 30 pulau, 103 kosong. Bisa bayangkan itu. Ya, jadi pemerintah harus melihat ini 103 kosong, satu pulau masuk saja di situ, sel itu berkembang, itu bisa menghancurkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi memang ini konsep atau pengajuan kita ini tidak boleh ditunda-tunda dan sifatnya mendesak. Jangan sampai pemerintah pusat asik membangun pindah ibu kota negara di Kalimantan, sementara kita tidak tutup kemungkinan ancaman. Harus tutup, ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Nah, ini yang kita angkat pada hari ini. Dan untuk kita ketahui, Nias itu kaya. Tapi kenapa kok miskin? Kita masuk daerah tertinggal. Sesuai dengan Perpres nomor 63 kalau tidak salah ya, tahun 2020. Atau Perpres nomor 6, kurang lebih itu. Kita masuk daerah tertinggal di Sumatera Utara, hanya di Nias daerah tertinggal. Betapa ironisnya. Kurang kaya apa kita? Nias itu tanahnya subur. Aset wisatanya luar biasa. Lautnya luar biasa. Lalu kenapa kok bisa tetap miskin? Karena kabupaten-kabupaten baru ini tidak cukup kuat mengelola potensi itu. Sementara pemerintahan provinsi jauh, rentang kendali jauh. Kalau dia jadi provinsi, langsung provinsi pusat, tidak perlu lagi ke Medan. Jadi Nias itu bisa segera lepas dari ketertinggalan, dan juga apalagi pentingnya provinsi. Tingkat pertahanan dan keamanan juga meningkat. Sekarang 5 kabupaten kota, pertanyaannya 1 kodim, nggak ada satuan. Tapi kalau jadi provinsi mungkin Korem, ada satuan tempur. Di sana ada Lanal, bisa dibayangkan. Saya kepada komandan Lanal, dikatakan bahwa hanya 2 kapal di sana. Satu Sea Raider, yang kedua Patkamla. Yang paling banyak 18 orang. Suatu waktu di sana udah pernah masuk kapal mau menduduki satu pulau dan diduga itu adalah mau produksi narkoba. Tetapi kapal kita ini nggak mampu mengejar. Coba dibayangkan bagaimana dia menjaga 103 pulau dengan kekuatan pertahanan seperti itu. Nah, ini yang
perlu kita beri penjelasan kepada pusat begitu. Jadi ini memang tidak boleh dianggap sama dengan pengajuan yang lain. Kalau saya setarakan sama dengan Papua, oh luar biasa, perlakuan khusus karena Papua juga harus aman, ya harus aman begitu. Nah, ini yang kita perlu sampaikan. Coba bayangkan kemiskinan kita, nilai IPM kita hanya rata-rata 61, sementara Sumatera Utara 71, jauh kali ketinggalan. Nah, sehingga harapan saya sebenarnya kita ini mengkomunikasikan ke DPR RI, besok DPD RI, tapi juga ada geliat dari bawah. Pemerintah daerah menggeliat menunjukkan bahwa ada satu keseriusan, kita mau membangun daerah kita dengan sungguh-sungguh begitu. Kalau itu terjadi, pemerintah pusat juga lihat, wah, pantas mereka ini jadi provinsi. Walaupun dalam kajian akademis kita itu memenuhi syarat. Terakhir 2019 kita kaji itu dari konsultan independen yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Pak Jokowi datang ke Nias mengatakan masalah pemekaran itu sangat ditentukan bagaimana hasil kajiannya. Kalau kajiannya memenuhi syarat, kenapa tidak? Ini yang saya mau sampaikan kepada Ketua Komisi 2 bahwa ini Pak Jokowi udah janji. Dan kita sudah kaji, ini kajiannya 2019. Padahal 2014 juga ada kajian dulu bahwa memenuhi syarat menjadi satu provinsi. 2019 memenuhi syarat menjadi provinsi. Ini kira-kira yang perlu kita sampaikan. Dan saya mohon ada perkuatan dari saudara-saudara saya yang hadir pada hari ini. Terlebih penasehat kita, Pak Firman Jaya Daily yang punya jejaring di pusat ini. Kita coba hari ini kiranya Tuhan menyertai dan memimpin perjuangan kita untuk anak cucu kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.